Halo anak-anakku kelas 7. Selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita fantasi. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran cerita fantasi. 3.4 Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran: mampu memahami struktur cerita fantasi atau imajinasi, mampu menentukan kebahasaan teks imajinasi, mampu menyajikan teks cerita imajinasi sesuai dengan langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi kita yang pertama, yaitu menelaah struktur teks cerita fantasi. Struktur teks dibagi menjadi 3, yaitu orientasi yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah itu sampai dengan memuncak. Yang ketiga, resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh bisa kalian lihat pada tabel di sebelahnya itu ya. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kata ganti orang. Yang kedua, latar. Yang ketiga, kata sambung penanda urutan waktu. Yang keempat, kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang kelima, dialog atau kalimat langsung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk kaidah kebahasaan kata ganti orang. Di sini menggunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Contohnya, kata ganti orang pertama bisa menggunakan kata aku atau saya. Contoh kata ganti orang kedua bisa menggunakan kata kamu. Dan contoh kata ganti orang ketiga bisa menggunakan kata dia, ia, mereka, kalian, atau nama orang tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang kedua yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, di sini latar atau alur dalam cerita fantasi memiliki suatu khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa terjadi ketika cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Dan ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu di sini menggunakan kata setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Di sini dia menggunakan kata setelah, yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Yang keempat, dialog atau kalimat langsung. Dialog biasanya selalu diawali dengan kalimat langsung, yaitu ditandai dengan tanda titik 2. Bisa kalian lihat contohnya sebagai berikut. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah sampai di sini sudah bisa dimengerti? Kalau sudah, kita akan lanjut membahas menyajikan teks cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi dibagi menjadi 2 aspek, yaitu merencanakan terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi, ketika kalian ingin menyajikan cerita fantasi,
Kalian harus merencanakan terlebih dahulu apa yang ingin kalian ceritakan, misal dimulai dari judul, dimulai dari pencarian topik, sampai dengan membuat kerangka tulisannya. Nah, supaya kalian tidak bingung lagi bagaimana sih cara menulis cerita fantasi yang baik dan benar itu, di sini ada langkah-langkah merencanakan cerita fantasi. Langkah yang pertama yaitu menemukan ide penulisan. Langkah yang kedua, penggalian ide cerita dari membaca. Dan langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Langkah yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Bisa kita lakukan dengan cara mengamati alat-alat canggih teknologi tinggi dan fantasikan apa yang terjadi. Menggali ide dengan membaca. Yang bisa kita lakukan adalah banyak membaca buku pengetahuan ilmiah dan fantasikan jika peristiwa itu kamu yang mengalaminya. Membuat rangkaian peristiwa. Mengurut setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi entah oleh tokoh atau peristiwa yang terjadi pada dunia cerita tersebut. Saya mengurutkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kita akan mengembangkan cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik, mulai dari tokoh dan deskripsi tokoh, serta latar dan sinopsis cerita. Nah, itulah langkah-langkah untuk menyusun teks cerita fantasi. Sekian pemaparan materi tentang teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jikalau dalam penyajian materi ini ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Salam cinta bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.